Lah apakah mau menyembah Tuhan itu harus mengikuti aturan manusia? Kan tidak. Jadi yang melebeli mu'alaf, yang melebeli murtad itu sebenarnya manusia itu dengan kekecewaannya sendiri. Sebenarnya begitu. Tapi kalau urusan kita dengan Tuhan, karena percaya nggak percaya bahwa sebenarnya Tuhan itu tempatnya di dalam tubuh manusia, letaknya di hati atau kolbu. Ini kan banyak Pak di kolom komentar itu yang komen tentang video yang disampaikan Pak Darno. Padahal tujuan Pak Darno kan satu, supaya kita selaku orang Jawa khususnya kan biar waras, kan seperti itu Pak. Bukan kok tujuan kita itu untuk menjelek-jelekan ajaran lain, kan bukan gitu. Biar kita ini cepat sadar, kan seperti itu Pak intinya. Tapi banyak yang menjelekan. Tuh. Itu resiko. Nah, itulah sifat Rahman Rahimnya Tuhan. Jadi jangankan kita tuh melakukan yang jelek nggak dihujat, melakukan yang hal baik pun harus berani menerima hujatan. Nah, bagi kita yang waras, memang jalan inilah yang harus saya kerjakan dan harus saya sampaikan. Nah, peduli amat dengan orang yang menghujat. Untuk apa? Lagian kan kalau ada hujatan kan kita bisa berintrospeksi diri. Introspeksi dalam arti bukan mengalah. Tapi introspeksi dalam arti karena kebenaran itu bukan, mungkin belum tentu kalau yang pernah kita kerjakan. Tapi kebenaran sebenarnya masih banyak yang misteri atau yang masih tersimpan yang belum pernah kita kerjakan. Gitu loh Pak. Jadi intinya kita itu harus waras dan kembali ke ajaran budi Pak, ya, ajaran kita sendiri gitu. Ya mau tidak mau, kalau sampai saat ini kita tidak mau kembali ke ajaran budi, lalu melihat ajaran-ajaran yang baru di sini, bahkan kebanyakan pelaku-pelaku ajaran yang dianggap baik itu sekarang sudah menunjukkan tingkah lakunya yang kurang baik. Maksud kalau ada orang sudah mulai jalannya tidak benar dan mau masuk ke jurang, terus kita ikuti harus masuk ke jurang, apakah kalau kita itu dalam arti itu menghindari jurang itu, apakah kita termasuk orang salah? Kan saya juga nggak salah kalau saya mengajak jangan ikuti itu karena nanti akhirnya masuk jurang. Maksud saya salah? Maksud tahu kalau orang itu mau masuk jurang terus ya sudahlah itu pilihanmu, masa seperti itu. Nah terus rasa saya sebagai manusia itu di mana? Coba. Karena saya sendiri belum mengaku benar, tapi saya berusaha untuk mencari kebenaran. Gitu loh. Sekarang kan banyak orang-orang itu pada pindah ajaran Pak. Bahkan bisa dikatakan pindah agama lah. Kalau orang non muslim pindah ke Islam kan namanya mu'alaf. Dan itu pun ada syarat lah. Jika kamu ingin jadi mu'alaf nanti harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, bagaimana ketika orang-orang yang sudah terlanjur mengikuti ajaran-ajaran dari Timur Tengah mau mengikuti ajaran Jawa, ajaran luhur, ada nggak syarat-syarat yang harus dilakukan Pak? Kepercayaan itu langsung berhubungan dengan Tuhan. Nah, yang membuat aturan itu manusia. Lah apakah mau menyembah Tuhan itu harus mengikuti aturan manusia? Kan tidak. Jadi yang melebeli mu'alaf, yang melebeli murtad itu sebenarnya manusia itu dengan kekecewaannya sendiri. Sebenarnya begitu. Tapi kalau urusan kita dengan Tuhan, karena percaya nggak percaya bahwa sebenarnya Tuhan itu tempatnya di dalam tubuh manusia, letaknya di hati atau kolbu, sudah jelas. Wong kita itu sudah bersama dengan Tuhan kok. Nah kita mau menyembah dengan cara ini ya sah, dengan cara ini ya sah. Jadi tidak ada terus ada yang menuntun, oh syaratnya kamu kalau mau pindah dari agama ini mau masuk ke kapitayan harus begini dan begitu. Yang diharuskan kalau masuk ke kapitayan utamanya agama budi, kita harus bisa merubah perilaku kita dan cara kita berpikir. Dan cara kita mengaplikasikan cara bermasyarakat, cara berkomunikasi dengan orang
yang tujuannya itu membuat ketentraman, tidak harus membuat kehancuran. Cuman itu syaratnya. Dengan syarat semedi dan lain sebagainya itu kan cuman metode untuk supaya kita itu lebih mantap dan lebih bisa berpikir, yang artinya nanti bisa mensucikan pikiran kita sendiri, mensucikan hati kita sendiri. Kan cuman itu. Simple gitu Pak gitu. Ya simple. Wah, kita itu loh nggak usah mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Betul. Tidak usah mengucapkan itu. Kita tuh sudah yakin kok sebenarnya tidak ada Tuhan memang kok, kecuali Tuhan kok. Tidak ada Tuhan lain kecuali Tuhan itu. Artinya tidak ada hidup kecuali yang menghidupi. Yang menghidupi. Sudah jelas kok. Jadi mau diucapkan, mau kita angan-angan itu sah. Tidak harus disaksikan orang lain. Lah disaksikan orang lain itulah akan menambah jatah atau menambah jumlah. Mungkin cuman itu. Makanya dengan jumlah yang banyak merasa sudah mayoritas, sekarang apa yang terjadi? Sekarang malah nang di. Nang di itu kalau bahasa Jawa, asu gede bakal menang kerai. Lah di mana-mana asu itu bukan kerjanya yang dinilai, tapi jenggongnya yang diwedeni. Nanti di mana di situ berani vokal dan berani jenggong yang lebih keras, maka seolah-olah itulah orang kuat. Nah biasanya asu jenggong pun juga mencari teman banyak. Kalau sendirian, yang gelenggem padha wae. Ambo orang-orang yang sumbar-sumbar itu suruh sendirian kalau memang berani. Coba dia tidak mempunyai pengikut kalau berani. Dia berani kan karena ada pengikut. Nah itulah wujud dari, atau seperti apa yang disampaikan orang Jawa bahwa nanti akan nemoni zaman nang di, yaitu zamane asu gede menang kerai. Artinya orang yang banyak ngomong itu yang akan menang. Tapi suatu saat yang namanya asu juga akan punah pada saatnya. Tinggal menunggu masa. Makanya sekarang orang yang ngomong begini, orang yang ngomong begitu, yang dulunya berani koar-koar bahkan menjelek-jelekan Nusantara, sekarang apa yang terjadi? Ringsek Pak. Nah, makanya soalnya orang juga sudah mulai jenuh. Kok tiap hari diomongi tentang itu, tiap hari kok diocehi tentang itu. Nah terus hidup ini mau apa toh? Gak mangan sedino lesune amit-amit. Sedino diudeni. Nah, makanya apakah dengan mendengarkan cerita-cerita, mendengarkan dongeng-dongeng terus jadi warak mangan nyandang utuh? Kan yang perlu dipikirkan itu. Makanya tetap saya ulangi lagi setiap pertemuan, ayo waras. Monggo Pak. Bagus. Nah, sering disebutkan Pak Darno bahwa Tuhan itu kan nggak usah dipanggil keras-keras ya. Hari-hari Tuhan memanggil-manggil Tuhan, tapi giliran mau dipanggil beneran ketakutan ya Pak Darno ya. Nah, ini kan ada pertanyaan seperti ini Pak Darno. Semua orang yang beramal ya toh. Katanya nanti kan masuk surga. Nah, apakah surga itu ada setelah kematian atau hanya asalan atau hanya khayalan belaka Pak Darno? Ini ada pertanyaan dari subscriber Pak Darno. Monggo diluruskan dan dijelaskan Pak Darno. Nah ini kan pun sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa surga itu adanya di dunia ini Pak. Jadi surga nggak harus didapatkan setelah mati. Karena yang namanya mati itu adalah jasad Pak. Nah jasad yang sudah dikubur, sudah hancur lebur. Walaupun di situ ada penjelasan lagi nanti akan dibuatkan wajah baru atau tubuh baru. Bukankah kelahiran seorang anak yang lahir di dunia ini, bukankah itu tempat roh-roh kita nanti juga? Jadi kenapa harus menunggu nanti setelah mati dan menunggu nanti sampai dunia itu kiamat? Dari dulu mulai agama disampaikan itu sudah membicarakan tentang kiamat Pak. Kira-kira sudah berapa ribu tahun yang lalu membicarakan tentang kiamat. Tapi kiamat yang dimaksud itu sampai sekarang mana buktinya? Kalau tentang tsunami, tentang gunung meledos dan lain sebagainya, itu alam sama dengan kita Pak.
Kita hidup ini seolah-olah kita juga, walaupun seiman-iman orang, walaupun dia sudah memikirkan tentang kematian, tapi kan 80% itu yang dipikirkan tentang kehidupan toh. Walaupun pada akhirnya kita juga akan mati juga. Tapi kan mati yang sejak dulu sampai sekarang, kalau menunggu hari kebangkitan, jangan-jangan catatannya saja sudah hilang, Pak. Jangankan kok tulang belulangnya, catatannya saja loh, saya takutnya hilang. Walaupun yang mencatat itu yang maha kuasa dan lain sebagainya. Malaikat ya Pak. Cara pemikiran saya kok kira-kira nggak mungkin. Mungkin. Dan bukan kira-kira, itu tidak mungkin.